Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pengajian sebelumnya saya jelaskan bahwa ujian Allah itu hanya ada dua, yaitu ujian syar dan ujian khair. Telinganya budek itu ujian syar. Telinganya bisa mendengarkan itu ujian khair. Jika telinga kita mendengar suara azan dikumandangkan, itu termasuk menerima ujian khair. Berarti ketika kita mendengar suara azan dikumandangkan, Allah sedang memanggil kita agar dalam melaksanakan sholat yang fardu itu dengan berjamaah. Andai kita gagal mendengar azan zuhur dikumandangkan tanpa ada udzur syar'i, kita tidak bisa menghadiri, berarti kita gagal dalam menjawab soalnya Allah. Maka hindari gagal berkali-kali. Ketika mendengar azan zuhur dikumandangkan, kita nggak bisa mendatangi panggilan Allah untuk melakukan sholat fardu zuhur dengan berjamaah, maka di saat itu berniatlah agar ketika Allah menakdirkan umur yang panjang sehingga bisa mendengar panggilan azan pada sholat asarnya, berniatlah untuk tidak gagal lagi. Berniatlah untuk mendatangi panggilan Allah berupa sholat fardu asar dengan berjamaah. Andai kata di waktu asar kita gagal lagi, tidak mampu menjawab soalnya Allah, maka sejak itu langsung bertaubatlah, menangislah, kemudian mintalah dengan sungguh-sungguh pada Allah, sehingga jika ada umur panjang sampai ketemu waktu maghrib, berazam yang kuat, punyalah niat yang kuat agar ketika mendengar panggilan muadzin di waktu salat maghrib sudah tidak gagal lagi, tapi sudah berhasil, sudah selamat, dan sudah benar dalam menyikapi takdirnya Allah. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, setiap mata melihat ada ujian Allah, setiap telinga mendengar ada ujian Allah. Di awal saya sampaikan ada ujian syar dan ada ujian khair. Jika mata tidak bisa melihat alias buta, berarti sedang menerima ujian syar. Ketika mata bisa melihat, berarti sedang menerima ujian khair. Maka ketika mata melihat sesuatu, ada perintah Allah, mana yang harus dilihat dan mana yang harus dipalingkan atau tidak melihat atau berpaling. Ketika telinga tidak bisa mendengar alias tuli, kalau bahasa Jawanya budek, itu berarti sedang menerima ujian syar. Akan tetapi jika telinga bisa mendengar, berarti sedang menerima ujian khair.
Akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ketika telinga bisa mendengar dan mendengar panggilan muadzin, mendengar panggilan azan, baik di salat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, jangan terus-menerus gagal. Jangan terus-menerus tidak ada panggilan Allah yang sempat dijalankan. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, dunia sementara dan akhirat selamanya. Akan tetapi surga atau neraka tergantung amal perbuatannya ketika masih di dunia yang singkat ini. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, kita belajar, kita paksa diri kita untuk menjalankan sholat fardu yang 5 waktu dengan berjamaah. Kita paksa diri kita dan menangislah. Jika setiap mendengar azan dikumandangkan selalu tidak bisa menjawab panggilan Allah, berarti gagal lagi. Na'udzubillah. Jika ada udzur memang diperbolehkan oleh Allah, tapi jika tidak ada udzur, maka saudaraku rahimakumullah, jangan enak-enakan gagal terus-menerus. Panutan kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ini ada yang memahami tidak sempurna sholatnya bagi tetangganya masjid kecuali sholatnya di masjid. Tapi perlu kita pahami, sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Perbandingan 1 derajat dan 27 derajat, ada ulama yang menjelaskan menggunakan perbandingan rupiah. Sejauh mana perbandingannya? Perbandingannya 101 rupiah dibanding dengan 1/0-nya 27 rupiah. Itu perbandingan pahala yang Allah berikan pada orang yang sholat 5 waktunya dengan berjamaah. Kalau sholat sendirian jika dirupiahkan itu 1 rupiah pahalanya. Kalau sholat berjamaah jika dirupiahkan 1/0-nya 27. Berapa itu? Tidak bisa dibanding, tidak ada bandingannya. Andai mau mencoba begini, andai kata kita ketinggalan sholat fardu duhur, kemudian sholat di rumah sendirian, karena sendirian itu Allah memberikan pahala 1 derajat, sehingga dia mengulangi sholat duhur sampai 27 kali. Setelah salam pertama, sholat lagi yang kedua, salam lagi yang kedua, sholat lagi yang ketiga, sampai 27 kali, tetap tidak bisa membandingi sholat fardu berjamaah di masjid. Karena langkah kaki ke masjid 1 langkah, Allah menghapus 1 kesalahan dan mengangkat 1 derajat. Betapa banyak langkah kaki kita yang kita pakai menuju masjid. Dan lagi saudaraku rahimakumullah, masing-masing mukmin diperintah Allah agar memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Kalau sholatnya selalu di rumah,
Terus perwujudan memakmurkan masjid Allah dalam bentuk apa? Coba masing-masing berpikir, masing-masing menganalisa sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukannya. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah, dengan pertolongan Allah, pasti kita akan mendapatkan kebenaran dan keberkahan dalam hidup ini. Mudah-mudahan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.